meyakini biliqaika, dengan perjumpaan bersamamu. Maksudnya apa? Bunda, kalau mau tenang hidup, yakin kalau kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Yakin gak? Kalau bunda mau tenang hati, yakin kalau kita akan kembali kepada, akan berjumpa dengan, pertanyaannya mau atau enggak berjumpa dengan Allah? Karena belum tentu semua orang bisa berjumpa. Maka ada yang kita inginkan selain ada satu doa yang dari doa ini bunda bisa mengetahui rahasia ketenangan hati. Doanya dari Nabi SAW, diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Nanti bunda amalkan doanya, dengan izin Allah baca doanya, kemudian nanti pahami isinya. Ahilman tulis doanya ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Coba sama-sama dulu ya, sedikit dulu ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Catat artinya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka bermohon kepadamu, nafsan bika jiwa atau hati yang bersama denganmu, mutmainnah dalam ketenangan. Oh kecepatan, maaf ya, Pentium 2 ya, punten ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku bermohon kepadamu, nafsan bika jiwa atau hati yang bersama denganmu, mutmainnah dalam ketenangan dan keselamatan atau keselamatan. Coba A sekali Arabnya, bunda sekali Indonesianya. Allahumma, artikan Allahumma ini sesungguhnya siapa? Ulangi. Allahumma, Allahumma sesungguhnya aku kumasi. Allahumma ya. Allahumma ini as'aluka, aku bermohon, ini Allahumma ya Allah, ini as'aluka, aku bermohon, as'aluka, aku bermohon, nafsan bika jiwa atau hati yang bersama denganmu, mutmainnah dalam ketenangan. Ulang ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku bermohon kepadamu, nafsan bika jiwa atau hati yang bersama denganmu, mutmainnah dalam ketenangan.
Allahumma inni as'aluka nafsan bika bersama mutmainnah. Oke, catat ini baru setengah dari doanya, masih ada ke bawah. Jadi Ahilman sebutin dulu, ini rumus pertama. Kalau bunda ingin mendapatkan ketenangan hati, maka jawabannya minta sama Allah. Karena yang bisa memberi ketenangan siapa? Allah. Ingat ya, harta nggak bikin tenang, jabatan nggak bikin tenang, kedudukan nggak bikin tenang, suami kita nggak bikin tenang, harta kita nggak bikin tenang. Yang bikin tenang siapa? Allah. Maka di awal doa kita minta, Allahumma ya Allah, minta sama Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku sangat bermohon kepadamu ya Allah, nafsan bika, jiwa yang bersama denganmu. Berarti ini rumus nih, rumus. Kalau bunda ingin mendapatkan ketenangan, jangan jauh dari Allah. Saya ulangi, kalau bunda ingin mendapatkan ketenangan, jangan jauh dari. Maka nanti apa kegiatannya? Zikrullah, zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang. Jadi kalau kita mengembalikan semuanya ke Allah, pasti jadi tenang. Maka mohon izin ya, kalau bunda sedang gelisah, kalau bunda sedang punya persoalan, kalau bunda sedang punya kesulitan, jangan langsung melangkah kepada hal yang lain sebelum bunda mendekatkan diri bunda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bunda lagi ada masalah, langsung ambil air wudhu, bersihkan diri, gelar sajadah, sholat 2 rakaat, menghadap kepada kiblat, kemudian buka mushaf Al-Quran. Bunda di situ menemukan ketenangan. Jadi jangan langsung. Kalau ada masalah, ini kadang-kadang, mohon maaf ya, kita ini kalau ada masalah, kadang-kadang mengedepankan diri kita, sehingga yang terjadi langkahnya bukan ketenangan, tapi kegelisahan. Coba, kalau bunda lagi ada masalah, yang bunda pikirin Allahnya atau masalahnya? Apa? Masalah. Kalau bunda lagi ada masalah sama suami, yang bunda pikirin suaminya atau Allahnya? Bunda sibuk, Ustadz gimana ya suami aku teh kok nggak berubah-berubah. Itu yang bunda pikirin. Bunda lupa dengan Allahnya. Nah, gimana caranya Ustadz? Ada 3 rahasianya. Lanjutkan doanya. Yang pertama, tu'minu biliqa'ika. Tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa tardha biqada'ika. Dan yang terakhir, wa taqna'u bi'ata'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Oke, ini rumusnya nanti. Jadi rumus prinsip utamanya, kalau lagi gelisah deketin Allah. Kalau tidak mau gelisah, jangan jauh dari Allah. Berarti begitu. Nah, gimana cara memahaminya? Ada 3. Tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Coba, Ahilman sekali, bunda teteh sekali. Tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Dari awal, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika
wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Oke deh, sekali lagi ya biar nancep ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Rumusnya ya, langsung turunkan. Tu'minu yakin, meyakini, biliqa'ika dengan perjumpaan bersamamu. Maksudnya apa? Bunda, kalau mau tenang hidup, yakin kalau kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Yakin gak? Kalau bunda mau tenang hati, yakin kalau kita akan kembali kepada, akan berjumpa dengan, pertanyaannya mau atau enggak berjumpa dengan Allah? Karena belum tentu semua orang bisa berjumpa. Maka ada yang kita inginkan selain surganya Allah, tapi apa? Ridhonya Allah. Tapi ada yang lebih kita inginkan, berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah, dapat ridhonya Allah, masuk surganya Allah. Itu yang kita inginkan. Makanya mohon maaf ya, kalau bunda nih lagi ada masalah seberat apapun, ingat semua milik siapa? Akan kembali kepada siapa? Bunda lagi buntu, lagi gelisah, lagi khawatir. Ya Allah, ini gimana ya Allah? Semua milik Allah. Catat ya, setuju nggak bunda? Selama ini yang sering membuat kita khawatir karena ego di hati kita. Bunda nih mohon izin ya, lagi ada masalah dengan suami. Suami bunda ngotot, bunda ngotot. Padahal mohon maaf, dua-duanya akan kembali gak ke Allah? Dua-duanya akan selesai gak hidupnya? Kenapa kita harus ngotot dengan sesuatu yang kita lupa? Kalau ada tujuan yang lebih besar, apa? Berjumpa dengan Allah. Maka mohon maaf ya, bunda sayang, teteh sayang, kita boleh kehilangan apapun, tapi jangan kehilangan Allah di hati kita. Kita boleh kehilangan dunia, ndak apa-apa, tapi jangan sampai kehilangan kasih sayang Allah dalam hidup kita. Makanya kalau ada pada titik begini, ya Allah, ambil saja apa yang mungkin kau ingin ambil dalam hidupku ya Allah. Tapi jangan ambil dirimu dalam hatiku. Jangan ambil sayangmu dalam hidupku. Karena sungguh ya Allah, aku menemukan ketenangan ketika aku kembali kepada Allah. Makanya mohon maaf ya, bunda, teteh sayang, kadang-kadang kita itu harus menemukan titik yang paling bawah dalam hidup kita untuk bisa menemukan titik balik dalam kehidupan yang terbaik kita. Betul nggak? Apa yang kita ingetin? Biliqa'ika, ada tujuan jangka panjang. Makanya jangan terlalu memperturutkan dunia kan. Banyak orang yang ngotot dengan dunia, padahal nggak ada yang dibawa sama kita kecuali amal kita. Betul nggak? Harta sebanyak apapun nggak dibawa. Pasangan setampan apapun nggak dibawa. Iya. Makin keras suara Ustadz, makin kencang jeritannya. Saya turunin dikit makin kencang. Baik, mohon izin ya, Masya Allah. Jadi pada akhirnya kalau bunda rumusnya tahu nih, tu'minu biliqa'ika, maka akan membuat kita lebih tenang hatinya. Maka kata Nabi apa? Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Maksudnya apa? Ingat mati. Kenapa kita harus takziah? Ingat mati. Kenapa kita harus nengok sakit? Ingat kalau kita lemah. Kan gitu ya? Jadi ada hikmah di balik semua peristiwa. Dan itu yang akan mengantarkan kita lebih tenang hatinya. Satu. Jadi kalau mau tenang hati, jawabannya adalah yakin perjumpaan dengan siapa? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ingat ya. Ya Allah, hidup kita gak lama ya Allah. Hidup saya gak lama ya Allah. Gitu. Makanya punten ya,
Kalau yang sedang ada masalah hari ini, jawab gini aja, nggak apa-apa, ada Allah. Apa? Coba. Punya suami yang kurang soleh? Kehilangan yang kita cintai? Dari situ dulu, gak apa-apa. Tapi apa-apa Ustaz? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Punya anak yang nguji kita? Gak apa-apa, ada Allah. Nanti akan belajar gitu tuh. Gak apa-apa, pasti ada kebaikan. Kan kalau Allah gak mungkin nyakitin kita, betul? Allah gak mungkin zalimin kita, betul? Gak apa-apa. Ustaz tapi ini begini, gak apa-apa. Coba yang pernah curhat sama Ahilman langsung ketemu ngobrol pasti. Kalau udah panjang ngobrol, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ustadz mah enak ngomong nggak apa-apa. Saya ngerasain nggak apa-apa. Ya emang kudu begitu. Oh Ustadz ini. Coba. Bunda lagi ada masalah, cerita. Habis beres cerita, diem. Kan gitu kan? Ustadz gimana komentarnya? Nggak apa-apa. Kadang disadari atau enggak, bunda teh cerita sendiri, jawab sendiri. Ustadz, kan suami aku tuh begini ya Ustadz ya. Suami aku tuh Masya Allah yang uji banget ya. Masya Allah ya. Aku tuh 20 tahun udah berumah tangga sama dia Ustadz. Masya Allah ya. Kan harusnya ya aku tuh lebih sabar ya Ustadz ya. Aku tuh lebih tenang Ustadz ya harusnya ya. Harus lebih sabar. Saya bilang, cerita sendiri. Jawab sendiri. Ujungnya itu jawabannya. Coba. Ustadz, harusnya aku teh lebih sabar kan ya. Harusnya lebih tenang aku teh ya. Mungkin itu ujian buat aku ya Ustadz. Eta jawabannya sorangan. Jadi sebenarnya masalah bunda teh bukan masalahnya, tapi apa coba? Bukan. Karena bunda tidak menemukan Allah ketika ada masalah itu. Bunda fokusnya ke masalah jadi capek. Diungkit-ungkit deh. Memang ya Ustadz, suami aku tuh dari tahun ke tahun emang begini. Ini tuh bukan yang pertama Ustadz. Ini tuh yang kedua. Bahkan yang ketiga. Keempat Ustadz ini teh. Makin ngorek masalah, makin diungkit, makin capek apa enggak? Bunda lupa. Lupa sama siapa? Allah. Bukankah selama ini bunda tenang karena Allah? Bukankah bunda bisa lupa dengan masalah yang pertama karena Allah? Mengapa bunda ungkit-ungkit lagi sekarang? Berarti bunda teh cuman butuh ditenangkan aja. Berarti kadang-kadang mulai dari yang kecil butuh didengarkan. Makanya nih besti ya. Kalau kita punya teman curhat sama kita, jangan dijawab, dengerin aja. Karena dia butuh didengarkan. Besti aku mau cerita, boleh. Ceritanya apa? Cerita. Biarkan selesaikan ceritanya. Habis beres cerita, bunda jawab, nggak apa-apa. Besok ketemu lagi baru nasehatin. Jangan langsung lagi ada masalah, lagi sumpek, lagi riut langsung Allah berfirman. Naon sih kamu tuh ceramah sama aku naon? Ujungnya digelut doaan coba. Aku tuh lagi ada masalah, teu butuh ceramah henteu aku mah. Ya dengerin aku ya. Kata Ahilman oge kieu dengerin. Dia bukan nerima, malah jadi apa coba? Debat sama kita. Kamu mah nggak tahu masalah saya. Udah lo gue tuh. Dari yang awalnya besti mau cerita gara-gara salah sikap jadi betul apa enggak? Ada nggak yang begitu kira-kira? Aku mau curhat dong. Di DM ya, di DM. Panjang baru ngetik Assalamualaikum, salam. Kata aku mah ya suami aku teh, kamu salah, kamu lebih sabar sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Dia teh lagi gelisah, lagi ada masalah diceramahin, mental apa enggak? Kamu mah lieur, kamu mah pusing aku juga. Udah kita blok aja dulu ya kamu mah.
Kalau dia lagi DM panjang dengerin dulu. Ya udah, gimana ceritanya gimana? Dengerin. Udah beres, udah ceritanya. Belum, apalagi cerita sampai nangis. Aku mah ya Masya Allah. Kuat bisa aku masuk. Makin dia udah ekspres gitu, bunda makin, oh gitu ya, Masya Allah, oh begitu, ya Allah, kamu tuh Masya Allah banget ya. Itu makin kitanya perhatian sama dia, makin kamu tuh ngertiin aku banget ya. Mulai tuh, udah mulai stop, dengerin, cukup, selesai. Bunda jawab, nggak apa-apa. Udah, sekarang kita ngebahas hula. Besok ketemu lagi baru ece kemarin teh kumaha ceritana. Boleh nggak aku kasih masukan? Masuk apa enggak? Kadang yang dibutuhkan apa? Ketenangan. Yang ngasih ketenangan siapa? Allah. Bunda nemuin bos. Kalau gurung gusuh, kalau buru-buru diterima nggak? Enggak. Bunda punya proposal, datang ke bos kita. Pak, ini harus begini Pak. Bu, kata bosnya, lo siapa? Lo minta apa sih sebenarnya? Enggak bisa kan? Sama bos aja kudu tenang. Pakaian rapi, bawaannya tenang. Itu sama bos. Gimana sama Allah yang punya hati bos kita? Sama suami aja kalau ngomong kudu tenang. Gimana sama Allah yang punya hati suami kita? Tenang. Ambil wudhu dulu. Ya kan? Gelarkan sajadah, sholat 2 rakaat. Ini mah kadang-kadang lagi ada masalah. Ya Allah, kumaha ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati suamiku ya Allah. Kalau nggak lembut ambil nyawanya ya. Aku udah nggak kuat. Itu mah nggak benar jawabannya. Ini mau langsung suami kelihatan WhatsApp sama yang lain. Langsung, namanya Mona contohnya. Langsung, bunda nggak ngapain, datang ke suami kita, ayah, kita Mona saha Mona, Mona siapa Mona, tuh tahan dulu, jangan-jangan Mona teh SPG mobil, mungkin suami kita lagi mau ngasih surprise sama kita, buat beliin mobil sama SPG-nya, Jadi jangan menyimpulkan sesuatu yang terjadi sebelum kita tahu apa hikmah di balik itu. Yang ngasih hikmah siapa? Tenang. Ada yang nagih ke rumah, kita punya hutang ya. Nagih ke rumah, punya hutang, kita ngapain? Ustadz ditagih nih, kita ngapain? Udah. Gimana caranya? Sebelum nemuin dia, tenang, ambil wudhu, sholat, kencengin suaranya. Bismillah. Orang ke sholat maksudnya gitu kan? Tenang, baru buka pintu. Waalaikumsalam. Tanya, Pak, Bu, jatuh tempo Bu. Iya, silakan duduk dulu. Tenang tuh, tenang, duduk. Mau minum apa? Kopi atau teh? Bikinin. Bu ke belakang, ambil kopi, campur sianida. Ambil kopi, bikin teh yang bener ini mah, disuguhin. Pak, minum dulu Pak, biar tenang. Gimana Pak? Ibu jadi tempo Bu? Iya Pak, saya tahu Pak. Terus gimana? Tenang Pak. Terus gimana? Gak apa-apa Pak. Baru bunda bilang lah, Pak, saya bukannya gak ada uang Pak. Emang lagi gak ada uang Pak. Pelan. Bunda sampaikan, Pak, saya cuma punya ini Pak. Terserah Bapak. Bapak mau apa dengan saya sekarang? Ini resiko saya. Boleh nggak saya beri waktu sebulan ke depan untuk memperbaiki ini semua? Jadi lebih tenang bicaranya. Mau nunagi, nyumput na kolong meja, kio, iraha balik nama. Kalau dia lagi nafsu, kita nafsu. Ujungnya apa? Mohon maaf, berantem. Ada nggak seseorang yang ditagih bunuh yang nagihnya? Gak terkontrol hati ini. Makanya kalau kemarahan udah memuncak, nauzubillah, bisa bunuh orang, bisa zolimin orang, ngirimin orang sesuatu yang gak baik. Betul apa enggak? Tenang.
Belajar tenang. Deketin Allah, belajar tenang. Yakin kalau kita akan kembali kepada Allah. Jadi belajar lebih tenang dulu. Nah Ustadz, apa rumus yang kedua? Watardho, dan menerima biqadhaika, dengan ketentuanmu. Tu'minu, meyakini, biliqaika, dengan perjumpaan denganmu, dengan Allah. Watardho, dan menerima biqadhaika, dengan semua ketentuanmu. Bunda sayang, teteh sayang, kalau mau hati tenang, belajar menerima ketentuan Allah. Halo? Jelas tidak? Kalau mau tenang, belajar menerima ketentuan Allah. Ingat ya, semua yang dikasih oleh Allah pasti baik. Pasti. Yang kita anggap buruk boleh jadi di pandangan Allah baik. Yang kita anggap baik boleh jadi dalam pandangan Allah buruk. Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Betul? Semuanya baik. Dan semuanya ujian. Insya Allah. Semuanya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sebagai apa? Sebagai ujian. Semuanya ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya suami yang soleh, punya suami yang kurang soleh, punya suami yang ganteng, punya suami yang kurang ganteng, punya istri yang cantik, istri yang cerewet, istri yang banyak mintanya, istri yang sering belanja, istri yang banyak maunya, istri yang ngomong terus, istri yang marah-marah wae, istri yang gak mau nerima, istri yang COD-an terus, istri yang belanja online terus, istri yang tahajud tiap malam, istri yang duha tiap pagi, istri yang nyiapin sarapan, beli nasi uduk tetangganya, nggak masak dia yang bikin uduk tetangganya. Jadi semuanya ujian. Apa yang paling penting? Bukan ujiannya, tapi apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik sikapnya ketika lagi diuji. Betul? Kalau bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Yang salah bukan soal, pasti jawaban. Berarti apa? Belajar nerima ketentuan Allah. Ustadz, kenapa begini? Ingat, terima, ridho, terima, ridho. Belajar itu. Ustadz gimana caranya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Makanya mohon maaf ya, kalau ada yang diuji dengan ujian yang berat, Masya Allah, berarti Allah tahu kemampuan kita. Mama Kayuni, itu ujiannya Masya Allah. Kenapa beliau? Karena Allah tahu kemampuannya. Allah tahu hati mamah kuat, Allah tahu hati Kayuni kuat. Nggak mudah Ustadz, iya. Makanya orang yang bisa menerima ketentuan Allah, dia akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Karena dia melihat, mungkin ini sakit Ustadz, mungkin ini nggak enak Ustadz. Iya, tapi kalau dikembalikan kepada Allah, baik atau tidak? Baik. Ingat ya, kita mencintai murabi, iya. Tapi Allah lebih mencintai murabi. Allah ambil usia murabi di usia yang masih muda itu. Ustadz Amr Az-Zikro, kita sayang sama Ustadz Amr. Kayuni sayang, Mama sayang, Ahilman sayang. Tapi Allah lebih sayang kepada Amr. Diambil usianya. Ingat, kacamatanya apa? Ridho, nerima. Dan apa kata Nabi?
faman rodiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Maka mohon maaf, kalau bunda lagi sedih, nangis boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh mengumpat dengan lisan kita. Ustadz, saya sedih kehilangan orang yang saya cintai. Nangis boleh? Boleh, nangis. Yang tidak boleh pas nangis sambil ngumpat. Ya Allah, kenapa engkau ambil? Ya Allah, kenapa engkau ambil orang yang aku cintai? Ya Allah, enggak adil. Ya Allah, itu enggak boleh. Kita ingat, seseorang yang ada di alam kubur itu kelak akan dihisap dengan apa umpatan yang kita keluarkan. Makanya bunda tahan, sabar, nangis boleh silakan, tapi jangan mengumpat Allah, jangan menghina Allah, jangan menghina keadaan yang Allah berikan. Betul apa betul? Itu yang nanti membuat si mayit di alam kubur jadi tersiksa karena umpatan kita. Gak ridho tuh orang di dunia kamu, gak ridho tuh keluarga kamu, gak ridho tuh pasangan kamu. Jadi gimana? Belajar ridho. Tapi susah Ustadz, makanya belajar, makanya ngaji, makanya taklim, belajar ridho. Ingat ya, kita sama orang yang berpisah dengan kita hanya beda take off-nya saja. Akhirnya kalau tujuannya surga, ketemu lagi apa enggak? Ahilman ditinggal ayah sejak kecil, ditinggal ibu sejak kecil. Kalau boleh marah, tentu marah. Ya Allah, kenapa engkau ambil usia ibu saya sebelum saya bisa berbuat baik kepada ibu saya? Kenapa ya Allah? Tapi saya tahu Allah merencanakan yang terbaik. Hilman, kamu dengan orang tuamu hanya beda take off-nya saja. Orang tuamu lebih duluan dipanggil menuju Allah, maka kamu pun juga akan sama ke sana. Tinggal pertanyaannya, bekalnya mau disiapin gak sekarang dalam hidup kamu? Makanya kalau bunda tanya ya, kenapa Ahilman mau jadi pendakwah? Kenapa Ahilman mau mengajar? Salah satunya, saya ingin ya Allah, kalau ada kebaikan yang saya sampaikan, jadikan ini sebagai kado terindah untuk orang tua kami di alam kubur. Itu permintaan saya. Karena yang ingin saya jadi begini itu ibu saya dan ayah saya. Ayah saya itu almarhum, kalau ngaji duduknya paling depan. Ketika ditanya, Pak, kenapa suka paling depan duduknya? Apa jawaban dia? Satu, saya kalau memandang wajah ulama, saya berharap anak saya jadi ustadz, berharap anak saya jadi dai. Dan mohon izin ya, ibu kami dulu tukang jualan di pasar. Ayah saya tukang jualan juga di pasar, bantuin ibu saya. Rasanya ketika ibu saya bilang, nanti Hilman bakal jadi ustadz, itu sesuatu yang mungkin agak jauh dalam pandangan saya gitu. Tapi apa kata ibu saya? Shh, jangan begitu nak, aminkan saja, amin. Maka lulus SD saya dimasukin ke pesantren. Saya masuk pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, di Garut. Mungkin bapak ibu pernah tahu alumninya, salah satunya Ustadz Adi Hidayat. Beliau kakak kelas saya, beda 5 tahun dengan saya di pesantren itu. Saya masuk ke sana, ibu saya minta ke saya terus. Singkat cerita, ibu saya stroke. Ayah saya meninggal ketika saya awal masuk pondok. Ibu saya sakit stroke. Maka saya bilang gini ke ibu saya, Mama, Hilman keluar aja di pesantren ya. Mama gak punya biaya buat nyekolahin Hilman, karena cukup mahal masuk pesantren itu. Kata mama saya apa? Jangan. Biarkan mama, nanti mama jual emas, jual apa yang ada di mama, biar Hilman bisa sekolah. Dalam keadaan stroke. Kalau saya pulang dari pesantren libur, saya nyuapin ibu saya. Dan saya punya kebiasaan, kalau pagi-pagi ibu kami itu sarapan sambil nonton ceramah ustadz-ustadz di TV. Sampai gini kata ibu saya, Hilman, iya mah, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di TV ya, kayak ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang Garut, orang desa, gimana caranya? Shh, gak boleh begitu nak, aminkan saja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris, kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris ya.
Nanti Hilman bisa keluar negeri pakai bahasa Inggris. Apa jawaban saya? Amin. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Setiap selesai sholat pasti baca talbiyah ibu kami. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Satu kali saya tanya ibu saya peluk badannya di sepertiga malam, ibu saya pada tahajud. Kata saya, Mama, kenapa setiap selesai sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Hilman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah, ingin haji, ingin umroh. Saya bilang, Mama kenapa nggak berangkat? Mama belum ada uangnya, dalam keadaan stroke. Dicium pipi saya, diusap pipi saya. Kalau Mama nggak sempat ke sana, Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Apa jawaban saya? Amin, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini apa yang pernah ibu kami ucapkan kejadian semua. Terjadi semua. Ibu saya pernah bilang nanti Hilman ceramah di TV ya kayak ustadz-ustadz itu. Sekarang kesampaian. Allah izinkan itu. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada. Mohon doanya Bunda, bulan depan saya akan berangkat ke Amerika lagi. Tapi ibu saya nggak pernah tahu kalau anaknya pernah terbang ke sana, dapat sekolah di sana. Tapi orang ditanya, Ustadz hebat ya, masih muda udah keren. Shh, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat doa ibu saya. Ridhonya ibu saya dengan ketentuan yang Allah berikan dalam hidupnya, sehingga mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Izin Allah kita hari ini bolak-balik haji umroh gitu ya, dengan izin Allah. Desember Bunda, Ustadz akan umroh dengan Azikro. Silakan nanti yang mau bareng umroh dengan Ustadz bulan Desember. Kita muhasabah akhir tahun ini. Silakan nanti daftar di belakang, ditanya berapa harganya. Ayo kita doa sama-sama. Dengan izin Allah, Allah berikan kesempatan itu. Tapi saya belum sempat menggenggam tangan orang tua saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Ini poinnya bagi semua ya. Sikap ridho untuk menerima ketentuan Allah dulu. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan dalam kehidupan kita ke depan. Betul? Ridho. Kalau udah ridho, masuk yang ketiga. Rumusnya wataqna'u bi'ata'ika, dan merasa cukup bi'ata'ika dengan semua pemberianmu, pemberian Allah. Tu'minu biliqa'ika, meyakini perjumpaan dengan Allah. Watardo biqada'ika, menerima ketentuan Allah. Wataqna'u bi'ata'ika, menerima, merasa cukup dengan semua pemberian Allah. Kalau itu yang sudah bisa Bunda lakukan, maka kita akan tenang hatinya. Coba mulai hari ini, kalau sedang ada masalah, ingat perjumpaan dengan Allah. Kalau ada masalah, ridho menerima ketentuan Allah. Kalau ada masalah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Jika itu yang sudah kita hadirkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hati dalam hidup kita. Insya Allah ya, bisa kita amalkan? Ya, pertanyaannya, Ustadz, gimana kita merangkai kematian yang indah, perjumpaan dengan Allah itu seperti apa? Bagaimana cara kita menerima ketentuan Allah? Bagaimana cara kita merasa cukup dengan pemberian Allah? Insya Allah kita akan bahas di episode yang